She fell in love with the money she lost it. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the money she lost it. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Persib kontrak bek asing baru, rekomendasi langsung Bojan Hodak. Persib Bandung mendatangkan bek asing baru asal Brasil, Gustavo Moreno de Franca untuk menambah kekuatan di kompetisi BRI Liga 1 2024/2025. Interim Director of Sports PT Persib Bandung bermartabat, PBB, Aditya Putra Herawan mengaku perekrutan Gustavo Franca itu berdasarkan rekomendasi dari pelatih Bojan Hodak. Ia dikontrak selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Coach Bojan Hodak masih membutuhkan tambahan pemain untuk memperkuat lini pertahanan. Maka itu Coach Bojan merekomendasikan bek asal Brasil, jelas Aditya Putra Herawan, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Dilahirkan di Monas Gerais, tanggal 20 Juli tahun 1996, Gustavo Franca musim lalu memperkuat Lang FC Villaverdense dan CD Tondela, 2 klub Liga Segunda Portugal. Setelah mengawali karir di klub-klub Brasil seperti Vila Nova AC, Paulista FC, Ipatinga FC, Tupinambas FC dan Nacional AC Sao Paulo, Gustavo mulai berkiprah di Eropa dengan ketika bergabung dengan klub Liga Utama Azerbaijan, Sebail FK, 2022/2023, sebelum bermain di Liga Segunda Portugal. Wilujeng Sumping Gustavo Franca, semoga bisa menampilkan performa terbaik dan berkontribusi besar untuk Persib di Liga 1 2024/2025, ujar Aditya. Sebelumnya pelatih Bojan Hodak merahasiakan sosok pemain asing baru yang akan direkrutnya. Yang pasti kedatang bek asing baru itu diakui Bojan Hodak untuk menambah kokoh lini pertahanan setelah Alberto Rodriguez hengkang. Pokoknya dia akan segera tiba. Dia masih menunggu kitas. Seharusnya itu sudah selesai. Saya tidak tahu kenapa itu begitu lambat, kata Bojan Hodak di Lapang Jabar, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Ketika ditanya nama pemain asing baru dan asal dari mana, pelatih asal Kroasia ini tetap tidak ingin membocorkan sosok pemain barunya tersebut. Ketika dia datang, jika kalian mengikuti website resmi atau Instagram Persib, pasti kalian tahu, seloroh Bojan Hodak sambil tersenyum. Begitu juga pemain striker lokal baru. Jika kalian mengikuti Instagram Persib maka akan tahu, butuh waktu memang, pelan-pelan saja, lanjut Bojan. Sementara itu, asisten pelatih baru, Igor Tolik sudah terlihat bergabung mendampingi Bojan Hodak dalam sesi latihan di lapangan Sport Jabar, Arca Manik, Bandung. Diakui Bojan Hodak, asisten barunya itu sebelumnya bermain di Malaysia dan pernah sama-sama bermain di saat Bojan Hodak menuju akhir karirnya sebagai pemain. Ketika saya menyelesaikan karir sebagai pemain, saya membawa dia ke Malaysia sebagai pemain. Setelah itu dia menjadi pelatih yang sukses di Kroasia dan pada 3 musim terakhir bekerja di Mesir, ujar Bojan. Jadi bagi dia, ini akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan budaya di sini dan saya rasa selama bekerja di Malaysia, dia masih mengingat bahasanya dan itu akan memudahkannya, tambah Bojan sambil mengakhiri. Matteo Kocijan sudah gabung latihan Persib Bandung. Ada wajah baru dalam sesi latihan Persib Bandung di Stadion Arca Manik, Kota Bandung, Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024. Dia adalah pemain anyar Persib asal Kroasia, Matteo Kocijan. Matteo Kocijan merupakan rekrutan anyar Persib di bursa transfer awal musim Liga 1 2024/2025.
pemain berusia 29 tahun tersebut diikat kontrak selama 1 tahun. Matteo Kocijan terlihat antusias melahap program yang diberikan tim pelatih. Namun, ketika memasuki medium side game, ex-pemain FK Partizan itu hanya berlatih ringan dengan melakukan jogging mengelilingi lapangan. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menjelaskan Matteo hanya diberikan latihan ringan karena baru tiba di Bandung tadi malam, sehingga dirinya enggan mengambil resiko. Beberapa pemain sudah tiba, Matteo sudah tiba tapi hanya melakukan jogging karena melakukan perjalanan selama 30 jam. Jadi jika terlalu memaksakan dia untuk berlatih, dia bisa cedera, kata Bojan. Selain Matteo, 2 pemain lainnya Mark Klok dan Victor Igbonevo juga sudah bergabung dengan tim. Adapun dengan Ciro Alves dan David da Silva masih dalam perjalanan. Mark Klok sudah kembali. Ciro dan David sedang dalam perjalanan kembali. Kevin juga akan segera kembali. Victor sudah berada di sini, terangnya. Sementara itu, Tirone Del Pino masih berhalangan karena sedang mengurus administrasi. Tirone sebelumnya dipinjamkan Persib ke klub Liga Thailand, Ratchaburi FC. Tirone masih mengurus kitas, karena dia sempat ke Thailand dan harus mengurus kitas ulang, ungkapnya. Berpisah dengan Persib, Stefano Beltrame beri kesan mendalam. Persib Bandung mengumumkan perpisahan dengan Stefano Beltrame. Pemain asal Italia ini memutuskan untuk berpisah dengan Persib setelah masa kontraknya berakhir. Stefano didatangkan Persib pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023/2024. Dia direkrut untuk mengisi kekosongan lini tengah setelah hengkangnya Levi Madinda. Meski singkat hanya 6 bulan berseragam Maung Bandung, Stefano memberikan kesan yang mendalam. Ex-pemain Juventus ini sukses mengantarkan Persib meraih gelar juara Liga 1 2023/2024. Interim Director of Sports PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi Stefano selama memperkuat Persib. Meski singkat, kebersamaan Beltrame dan Persib sangat berkesan. Terima kasih atas kontribusi dan dedikasinya untuk Persib akhirnya bisa kembali juara, kata Adit. Sepanjang putaran kedua kompetisi Liga 1 musim 2023/2024 hingga Championship Series, Beltrame tampil dalam 16 pertandingan dengan sumbangan 4 gol. Ia menjadi pencetak gol terbanyak keempat Persib setelah David da Silva, 30 gol, Ciro Alves, 15, dan Mark Anthony Klok, 5. Sebelumnya, pelatih Persib, Bojan Hodak menyampaikan bahwa Stefano Beltrame tidak menjadi bagian dari skuad Maung Bandung untuk musim depan. Untuk Stefano, dia tidak akan kembali ke Persib, ujar Bojan kepada awak media. Bojan Hodak tanggapi keputusan Alberto Rodriguez tinggalkan Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memberikan komentar terkait hengkangnya Alberto Rodriguez. Juru taktik asal Kroasia itu mengatakan sebenarnya dirinya masih ingin mempertahankan sang pemain. Namun, Alberto Rodriguez memilih untuk meninggalkan skuad Pangeran Biru. Dia akan melanjutkan karir sepak bolanya bersama klub Mohun Bagan Super Giant yang berlaga di Liga Super India. Kami sebenarnya ingin mempertahankannya, tapi dia mendapat tawaran yang lebih baik, durasi kontrak yang lebih lama juga, ungkap Bojan Hodak di Stadion Sidolik, Bandung, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Pelatih asal Kroasia ini tak menampik keinginan Persib Bandung untuk mempertahankan Alberto Rodriguez terganjal budget. Namun, ia memaklumi lantaran hal itu bertujuan agar para pemain mendapatkan gaji lancar. Semuanya harus mengikuti budget yang ada. Tim tidak bisa mendatangkan pemain tapi setelah setengah musim berjalan, pemain tidak mendapat gaji. Jadi tentu kami harus memperhatikan ini. Saya ingin mempertahankannya, tapi pada akhirnya kami harus melakukan perubahan, tapi kami mempertahankan sebagian besar pemain, jelasnya. Sebelumnya, Interim Director of Sports PT Persib Bandung bermartabat, PBB,
Aditya Putra Herawan mengaku sudah menyodorkan kontrak perpanjangan kepada Alberto Rodriguez. Pasalnya, bek asal Spanyol itu menjadi satu di antara beberapa pemain yang masuk dalam rencana tim dalam menghadapi musim 2024-2025. Terbukti, Alberto Rodriguez bersama Nick Kuiper menjadi duet kokoh sebagai benteng pertahanan Persib hingga membuat tim berjulukan Maung Bandung ini menjadi tim yang paling sedikit kebobolan di reguler series Liga 1 2023-2024. Tidak hanya itu, Alberto Rodriguez juga turut andil membawa Persib juara Liga 1 2023-2024 dengan jumlah 33 penampilannya, baik di regular series maupun di babak Championship Series. Namun, lanjut Adit, bek berusia 31 tahun itu menolak perpanjangan kontrak yang disodorkan. Menurutnya, Alberto Rodriguez memiliki keputusan lain dengan memilih hijrah membela Mohun Bagan Super Giant yang berlaga di Liga Super India. Sinyal gabung Persib, bomber timnas Indonesia kedapatan berada di Bandung. Bomber timnas Indonesia dirumorkan sedang menjalin kedekatan dengan Persib Bandung jelang musim baru Liga 1 2024-2025. Persib Bandung mulai menunjukkan geliat di bursa transfer pramusim Liga 1 2024-2025. Setelah melepas Alberto Rodriguez, Persib mendatangkan bek asal Kroasia Mateo Kocijan. Manajemen Persib dikabarkan juga berniat mempertahankan Tirone Del Pino. Gelandang asal Spanyol itu telah habis kontrak pada akhir Juni tahun 2024 lalu. Tirone berstatus sebagai pemain Persib, tetapi dipinjamkan ke Ratchaburi FC sepanjang musim 2023-2024. Kini, manajemen Persib berniat memperpanjang kontrak Tirone usai menunjukkan penampilan apik di Liga Thailand. Pergerakan transfer ini membuat Persib dikaitkan dengan keberadaan para pemain Liga 1 di Bandung. Salah satunya striker timnas Indonesia, Dimas Drajat, yang kedapatan sedang berada di Kota Kembang. Dimas diketahui sedang mengunjungi pusat perbelanjaan di Bandung belum lama ini. Sontak hal tersebut membuatnya dikaitkan dengan Persib Bandung. Saat ditanya soal rumor tersebut, Interim Director of Sports PT Persib Bandung bermartabat, PBB, Aditya Putra Herawan belum berani berspekulasi. Menurutnya, Dimas hanya menjalani liburan di kota Bandung sebelum dimulainya kompetisi musim 2024-2025. Dimas lagi liburan di Bandung, saya juga gak tahu Tetapi yang pasti kami coba mendatangkan pemain yang terbaik sesuai kebutuhan, kata Aditya dikutip Sabtu, tanggal 6 Juli tahun 2024. Dimas Drajat bisa menjadi opsi baru bagi lini depan Persib. Musim lalu, Maung Bandung terlalu bergantung dengan duet Brasil David da Silva dan Ciro Alves. Keduanya menyumbang hampir 80% gol Persib sepanjang musim 2023-2024. David da Silva mencetak 30 gol dan 9 assist, sementara Ciro mencatatkan 17 gol dan 12 assist. Persib juga tidak memiliki penyerang lokal mumpuni setelah ditinggal oleh Arsan Makarin. Dimas Drajat yang merupakan penyerang andalan timnas Indonesia bisa menjadi pengganti Arsan Makarin. Penyerang berusia 27 tahun itu telah mencetak 6 gol dari 15 caps bersama tim nasional. Salah satu penampilan terbaiknya dengan menyumbang hat-trick ketika Indonesia bentrok dengan Brunei Darussalam di play-off kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 gelar telah dipersembahkan oleh Dimas untuk tim nasional di Piala AFF U19 2013 dan Piala AFF U22 2019. Peluang Dimas Drajat gabung Persib sangat terbuka mengingat timnya saat ini Persikabo 1973 lengser ke Liga 2. Ia harus tetap berada di Liga 1 jika tak ingin dicoret Sintayong dari timnas Indonesia. Persib Bandung berencana gelar 4 laga uji coba. Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2024-2025,
Persib Bandung berencana akan mengadakan beberapa pertandingan uji coba dengan klub-klub lain. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan dan mematangkan tim jelang musim baru. Asisten pelatih Persib Yaya Sunaria mengatakan, akan ada 4 laga uji coba yang dimainkan skuad Pangeran Biru. Secara detail siapa lawan-lawannya dan di mana akan venue pertandingannya, Yaya belum bisa memastikannya sekarang. Yaya masih menunggu kehadiran pelatih kepala Bojan Hodak untuk membicarakan lebih jauh mengenai partai uji coba tersebut. Hodak sendiri dikabarkan hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2024 ini telah memimpin kembali Rezaldi Hehanusa dan kawan lawan dalam sesi latihan. Untuk uji coba memang kita berdasarkan schedule di bulan ini ada 4 kali uji coba. Tapi yang saya sampaikan kemarin waktu di Arca Manik, Coach Bojan, rencananya akan datang hari ini kemudian kalau kita ketemu besok, kita akan diskusi mengenai hal itu, kata Yaya Sunaria, Sabtu, tanggal 6 Juli tahun 2024. Menurut Yaya, 4 laga uji coba tersebut memang telah direncanakan, tapi kemungkinan berubah juga masih bisa terjadi entah itu calonnya atau tempat pertandingannya. Di sini biasanya kita tahu perubahan akan selalu ada. Jadi rencana kita uji coba jadi 1 pertandingan, kita belum tahu, tambah Yaya. Nick Kuiper tak sabar berduet dengan bek anyar Persib Bandung. Bek asing Persib Bandung, Nick Kuiper, buka suara mengenai kehadiran pemain anyar Mateo Kocijan. Pemain asal Kroasia tersebut didatangkan Persib untuk memperkuat lini belakang di Liga 1 2024/2025. Mateo Kocijan akan menggantikan posisi Alberto Rodriguez yang memilih hengkang ke klub Liga India, Mohun Bagan Super Giant. Nick Kuiper mengaku sudah tahu kabar perekrutan Mateo Kocijan ke Persib Bandung. Akan tetapi, bek berusia 31 tahun ini belum mengenal Mateo Kocijan secara dekat. Ya, saya sudah melihat informasinya, tapi saya belum mengenalnya. Jadi saya harus bertemu dulu dengannya dan melihat bagaimana dia bermain, kata Nick kepada awak media. Dirinya pun berharap bisa segera berlatih bersama Mateo Kocijan. Nick percaya dengan keputusan pelatih Bojan Hodak mendatangkan Mateo Kocijan bakal memberikan dampak positif terhadap skuad Maung Bandung. Saya merasa percaya terhadap tim untuk mendatangkan pemain baru yang bagus. Saya menantikan untuk bisa berlatih bersamanya. Hadirnya pemain baru memberikan energi yang baru, ungkapnya. Dan saya antusias untuk memulai latihan bersama seluruh pemain di tim lagi, lanjut pemain asal Belanda tersebut. Nick memang baru kembali berlatih bersama tim setelah mendapat libur panjang. Nick terlihat antusias melahap program latihan yang diberikan tim pelatih. Dalam 2 pekan awal libur, saya tidak melakukan apapun untuk sedikit rileks. Tapi setelah itu saya mulai berlatih lagi dan sekarang saya merasa bagus, terangnya. 8 laga pertama Persib Bandung pada Liga 1 2024/2025 ada lawan Persija Jakarta. Berikut ini 8 laga pertama Persib Bandung pada Liga 1 2024/2025. Persib akan menjalani laga pertama pada tanggal 9 Agustus. Dalam 8 laga pertama, ada pertandingan melawan Persija Jakarta. Dari rilis di laman Liga Indonesia Baru, ada 8 pertandingan Persib yang sudah muncul. Menariknya, ada 4 pertandingan yang mempertemukan mereka dengan tim-tim besar Liga 1. Persib berhadapan dengan Arema FC, PSM Makassar, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. Duel paling ditunggu antara Persib melawan Persija akan dilaksanakan pada tanggal 23 September. Maung Bandung sukses mengunci kemenangan pada putaran kedua Liga 1 2023/2024 dengan kemenangan 2-0. Membawa misi mempertahankan gelar juara, pelatih Bojan Hodak tentu harus mempersiapkan timnya dengan baik. Selain itu, mereka harus tampil konsisten sejak awal kompetisi demi bisa bertahan di papan atas klasemen. Jika ada tim yang benar-benar memulai liga dengan penampilan terbaik di 34 pertandingan, kata Bojan Hodak pasca membawa timnya meraih gelar juara. Mereka akan menjadi juara,
Ujarnya, ujian pertama tentunya akan terjadi sejak laga perdana musim depan. Maung Bandung akan menjamu PSBS Biak yang baru promosi ke kasta tertinggi pada tanggal 9 Agustus mendatang. Laga tersebut diprediksi akan semakin sengit karena tentunya bagi Persib mereka akan bermain dengan penuh tekanan. Namun, mereka memiliki rekor yang cukup baik saat bermain di Stadion Sijalak Harupat. Masa depan Ezra Walian samar-samar, pelatih Persib Bandung kebingungan. Masa depan Ezra Walian berasa di ujung tanduk bersama Persib Bandung. Usai pelatih kepala Bojan Hodak tidak bisa memastikan apakah sangat pemain akan bertahan atau tidak pada musim depan. Hodak menyebutkan, untuk saat ini dirinya akan terlebih dahulu memastikan kepada pihak manajemen tentang kepastian Ezra di Persib. Oleh karena itu, dirinya belum bisa menjelaskan tentang masa depannya. Mengenai Ezra, saya akan melakukan meeting dengan Aditya, Interim Director of Sports PT Persib Bandung bermartabat, untuk memeriksa bagaimana situasinya, ujar Hodak saat diwawancarai pada Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Ezra sendiri sebenarnya masih memiliki kontrak bersama Persib hingga Desember tahun 2024 mendatang. Dengan kata lain, dirinya masih ada 5 bulan lagi untuk menentukan masa depannya di Pangeran Biru. Dilihat di atas kertas, Ezra tercatat mampu tampil impresif bersama Persib. Dirinya berhasil bermain sebanyak 32 pertandingan dan menciptakan 2 gol dan menyumbangkan 3 assist. Meskipun begitu, pemain nomor punggung 9 tersebut dirumorkan akan hengkang dari Persib dan berlabuh ke Persis Solo. Tercatat dilihat di laman resmi Transfermarkt, potensi Ezra ke Persis Solo mencapai 59%. Diketahui untuk saat ini, Persib sendiri baru mendepak 3 pemainnya yaitu Fitrul Dwi Rustapa, Arsan Makarin, dan Alberto Rodriguez Martin. Sedangkan pemain yang didatangkan Baeu yaitu Matteo Kocijan.